Jadi mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Apakah mungkin saya manusia biasa bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Nah, di sini akan kami jawab langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjawabnya. Ini ada di firman Allah surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang-orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman ini harus sekeras mungkin untuk mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi, untuk mencapai wasilah atau jalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Juga di dalam ayat lain ini Tuhan telah memberitahukan, ini tercatat di surat ke-84 ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, kalau kita kaji dari ayat ini, mungkin kita bisa memahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang beriman. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia bahwa kita harus ta'bun nafsi, yang artinya memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini, mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak? Nah, ini tergantung kita masing-masing. Maaf sekali lagi, saya mau menanyakan, kan manusia ini semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya, dan itu sudah menjadi pemahaman semua manusia, bahkan semua orang yang punya keyakinan bahwa nanti di akhirat kita ini berjumpa dengan Allahnya, bermakrifat kepadanya. Nah, sedangkan di dunia ini juga
banyak orang yang sudah makrifat kepadanya, seperti para wali, para aulia, dan orang-orang solihin. Nah, ini bagaimana jika semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bagaimana? Karena setiap pulang kan pasti berjumpa. Nah, ini benar kalau dipikir dengan logika, tapi kita harus mencari bukti juga kebenarannya dari ayat atau hadis yang qot'i, supaya kita bisa dipertanggungjawabkan atau bisa mempertanggungjawabkan, karena ini urusan akidah yang harus benar-benar sesuai dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini kami menemukan salah satu hadis di dalam Shahihul Bukhari. Ada keterangan yang berbunyi, man laki Allah la yusriku bihi syai' dakhalal jannah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'adz bin Jabal. Beliau mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Nah, di dalam hadis ini kalau kita kaji secara mendalam, kita akan mendapat kesimpulan bahwa semua manusia nanti di akhirat akan bertemu Tuhan. Itu jelas semuanya akan masuk surga. Berarti kalau seperti itu, sedangkan kan logikanya saja Allah itu tidak hanya menciptakan surga saja, tapi ada juga neraka. Dan di dunia ini pun kalau kita lihat bersama, kalau semuanya masuk surga, akan masuk surga untuk apa? Kita di dunia ini berbuat baik. Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Jadi, kalau kita kaji bersama, sahabatku, yang nanti akan berjumpa dengan Allah itu adalah orang yang sudah mengenalnya di dunia ini. Itu yang kami temukan, karena kami juga menemukan salah satu ayat di dalam surat ke-17 ayat 72. Di sana berbunyi, wa makana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat juga nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat di jalannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita, khususnya orang yang beriman kepada Allah, hendaklah ingat dengan sebenarnya kepada Allah. Jangan hanya kita ini cukup menyebutkan namanya, menuruti perintahnya saja seperti beribadah dan lain sebagainya, tapi kita harus juga bisa makrifat kepadanya agar supaya nanti di akhirat kita berjumpa dengannya. Karena ada orang yang tidak bisa berjumpa dengannya, dan orang yang tidak bisa berjumpa dengannya ini, jika di dunianya kita
lupa, tidak tahu, dan tidak mengenalnya. Nah, seperti itu. Jadi akan sesuai dengan hadis tadi, barang siapa yang tidak musyrik atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik, maka akan masuk surga. Jadi orang yang akan masuk surga ini adalah yang sudah mengenalnya dan tidak musyrik kepadanya. Berarti sahabatku, orang yang tidak makrifat, yang tidak mengenal Allah, sering melupakannya, berarti itulah yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Karena orang yang lupa kepada Allah itu, di sana itu adalah bibit dari kita melakukan kejahatan, bermaksiatan, dan hal lainnya yang terlarang. Karena dengan kita lupa kepada Allah, biasanya orang akan jadi berani dan kehilangan akal sehatnya. Seperti itu sahabatku. Jadi kami selalu mengingatkan agar kita terus selalu mengingat Allah. Bahkan itu adalah syarat atau awalnya untuk beragama itu, ya, adalah makrifat kepadanya, dengan keterangan awaludini makrifatullah. Awalnya beragama itu harus makrifat dulu kepada Allah. Nah, untuk menemuinya, untuk bertemu dengannya, ada dicek di video-video kami di channel Tilawah Semesta ini. Yang sebelum ini kami bongkar sudah, dan di video-video sebelumnya jika belum memahami ada yang memakai contoh, ada yang sudah dipraktekkan ketika kita melaksanakan sholat dan kegiatan lainnya. Itu sudah kami jelaskan, sudah kami kasih tahu caranya. Itu dengan harapan agar kita semua bisa mengingatnya dengan sempurna, dengan niat sharing, berbagi ilmu. Tidak ada maksud lain, hanya berbagi, karena ini hanya untuk pendaki atau pencari, ya. Tinggal dicek saja, karena sudah kami lihat, pantau, banyak sekali yang berkomentar. Ada yang negatif, ada yang positif. Untuk yang negatif, ya mungkin kami hanya bisa sekedar mendoakan. Tapi untuk yang berpositif atau untuk yang ingin benar-benar menyempurnakan agamanya, ibadahnya kepada Allah, khususnya urusan ilmu makrifat, tentang makrifat kepada Allah, mengenal Allah atau makrifatullah, ilmu tingkat tinggi ini, maka kami akan responsif dengan sekeras dan sebaik mungkin. Nah, ini sahabatku, ya, kita ini di dunia ini harus bisa makrifat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini di dunia ini agar tidak termasuk orang yang buta, ya, buta hatinya, yang pendengarannya dan matanya juga, ya. Cuman bukan mata yang ada di kepala, sudah kami jelaskan juga. Karena itu penyakit yang hakikat, ya. Di hadapan Allah itu adalah sumum, bukmun, umyun, fahum la yarjiun, yang buta penglihatan kepada Allah hatinya, buta pendengaran kepada Allah, dan buta apa istilahnya itu, gagu, ya, dalam tanda kutip. Maka itu layar jiun, cuman bukan yang secara dohir. Seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi.